Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kami dari kelompok 5 akan mengerjakan tugas statistik dari Bapak Supriyanto MSc dan akan memaparkan bab 5 dari halaman 91 sampai 120. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami di kelompok 5. Yang pertama ada Taufikur Rahman sebagai pemateri, yang kedua ada Ardian Sadini Saputra sebagai anggota pembantu, yang ketiga ada Umiatun Salmia sebagai anggota pembantu juga. Saya dari pemateri akan menjelaskan bagaimana cara kita memasukkan data melalui aplikasi SPSS versi 2026. Oke, pertama kita buka aplikasinya dulu. Nah, setelah terbuka aplikasinya, lalu kita ke menu variable view. Nah, setelah kita menuju ke variable view, selanjutnya kita akan membuat name. Di sini name. Yang pertama yaitu jaminan. Nah, jaminan. Terus yang kedua yaitu kepuasan. Nah, setelah kita nulis dua name ini, selanjutnya kita akan mengatur yakni desimalnya. Desimalnya di sini yaitu 0 dua-duanya. Nah, setelah kita mengatur desimalnya, langsung kita ke variabelnya. Nah, variabel yang pertama di sini yakni jaminan kesehatan. Nah, yang kedua yakni kepuasan pasien. Nah, setelah kita mengatur labelnya, selanjut kita akan mengatur valuesnya. Di sini tinggal kita ketik yang titik ini. Nah, muncullah kayak gini. Selanjutnya kita atur valuenya di sini 1 dan labelnya juga 1. Selanjutnya kita tekan ADD. Terus klik OK. Sama juga seperti tadi. 1 ADD, klik OK. Nah, setelah kita mengatur valuesnya, selanjutnya kita akan mengatur measure-nya, yakni scale. Kita pakai scale. Nah, setelah kita mengatur variabel view-nya, nah selanjutnya kita akan menuju ke data view. Nah, setelah kita munculkan data view, nah terlihatlah seperti ini, ada jaminan dan ada kepuasan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data. Nah, pertama-tama kita ke dokumen dulu. Nah, kita copy data yang sudah kita tulis. Selanjutnya kita copy. Nah, selanjutnya kita masukkan ke data view. Nah, tinggal kita copy paste. Nah, muncullah kayak gini. Selanjutnya data kepuasan. Kita kembali lagi ke dokumen tadi, tinggal kita copy. Nah, copy. Kita kembali lagi. Paste. Nah, setelah kita mengcopy data-data yang sudah kita tulis tadi, selanjutnya kita akan menuju yakni analyze. Analyze di sini. Terus setelah analyze kita akan menuju descriptive statistic. Nah, ini descriptive statistic. Setelah kita menuju descriptive statistic, lalu kita menuju crosstab. Nah, crosstab. Nah, yang di bawah nih, ini crosstab. Lalu kita tekan. Nah, setelah kita tekan, maka ada dua di sini, ada row dan ada column. Nah, jaminan ini, kesehatan ini kita taruh ke row, sedangkan kepuasan ini kita taruh ke column. Setelah itu kita akan yakni ke statistik. Nah, statistik sini kita kita kasih tanda checklist. Nah, setelah itu kita continue. Selanjutnya kita checklist, kita kasih expect tanda cetak
Begitu juga dengan ngerow, kolumen, dan total. Selanjutnya kita continue. Nah, setelah kita mengatur segala tadi, tinggal kita oke. Nah, muncullah data atau hasil yang sudah kita cari tadi. Inilah hasil yang data pada data analysis person Jigsaw. Sekian. Selanjutnya saya dari pemateri dulu akan melanjutkan data yang kedua, yakni data analisis korelasi Spearman rank. Nah, sebelum itu pertama kita akan ke variable view. Pada variable view ada name. Nah, di sini name kita taruh yakni pertama itu BBB, yang kedua itu TDS. Nah, setelah itu pada BB ini desimalnya itu kita taruh 1. Nah, sedangkan pada TDS itu kita taruhkan desimalnya 0. Nah, selanjutnya kita akan mengatur yakni labelnya. Labelnya di sini yakni berat badan. Nah, yang kedua yakni labelnya yakni tekanan darah sistolik. Nah, setelah kita mengatur labelnya, langsung kita mengatur yakni measure-nya, yakni scale, keduanya scale. Nah, setelah kita mengatur variable view-nya, kita langsung ke data view. Nah, data view di sini tercantum yakni BBB dan TDS. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data yang akan kita teliti. Yang pertama, di sini kita ke dokumen. Nah, kita copy data yang sudah kita tulis. Nah, copy, kita kembali lagi ke SPSS. Nah, langsung kita copy paste. Nah, data yang kedua kita copy. Kembali lagi ke aplikasi SPSS, copy paste. Nah, sebelum kita ke analis, lebih dahulu kita akan mengatur yakni data-data BPR. Soalnya data-data analisis korelasi Spearman rank, soalnya datanya itu tidak formal. Nah, caranya ialah kita tekan di atas, kita ganti .5, enter, sama juga kita ganti .3. Begitu juga dengan angka-angka yang lebih dari puluhan, yakni .1, enter, .7, enter, .3, enter. Selanjutnya .8, enter. .8, enter. .4, enter. .3, enter. .3, enter. .6, enter. .1, enter. .5, enter. Nah, yang satu ini kelupaan. .4, enter. Nah, ini kelupaan, sorry. Enter. Enter. Nah, data-data yang kita salin tadi itu data-data yang berbentuk ratusan. Sedangkan puluhan yang sudah tertera tadi itu tidak usah kita ganti. Selanjutnya kita akan ke analis. Nah,
Setelah kita ke analis, kita ke correlates. Nah, setelah kita ke correlates, kita ke beverage. Nah, tekan beverage. Nah, masukkan dua data nama ini langsung ke variabel. Nah, terus selanjutnya kita atur collection coefficient-nya. Kita pakai Spearman. Nah, kita kosongkan presentnya. Nah, lalu setelah itu kita tekan OK. Nah, inilah hasil dari data analisis korelasi Spearman rank. Selanjutnya saya akan melanjutkan yakni data ketiga, yakni data pengujian Mann-Whitney. Pertama, caranya itu pertama kita klik variabel, selanjutnya kita ke name. Ke name ini kita kasih nama kelompok kelas. Nah, setelah itu kita kasih desimalnya itu 0. Nah, setelah kita atur desimalnya, langsung kita ke values. Values ini kita tekan titik ini, nah langsung muncullah kayak gini. Nah, value pertama kita kasih 1, terus labelnya itu kelas A. Nah, terus selanjutnya ADD. Nah, yang kedua kita kasih value-nya itu 2. Value-nya 2, labelnya kelas B. Nah, terus ADD dan OK. Selanjutnya kita ke measure, yakni kita pakai scale. Nah, selanjutnya kita akan menulis name-nya yang kedua itu yakni nilai metofen. Nah, nilai metofen ini kita kasih desimalnya 0 di sini. Nah, terus selanjutnya mentionnya itu scale. Nah, selanjutnya setelah kita udah atur variabelnya, langsung kita ke data view. Nah, di sini ada dua, yakni data view kelompok kelas dan nilai metofen. Nah, selanjutnya kita masukkan datanya. Pertama kita ke dokumen, kita copy. Nah, kembali lagi ke aplikasi SPS dan copy paste. Nah, selanjutnya yaitu nilai data yang kedua, nilai metofen. Copy, kembali ke SPS dan paste. Nah, setelah itu kita ke analyze. Nah, analyze kita pilih non parametric test. Nah, selanjutnya kita pilih legis dialog. Selanjutnya kita pilih independent sample. Kita klik. Nah, muncullah kayak gini. Nah, kelompok kelas ini kita taruh ke grup variable. Nah, sedangkan nilai metofen ini kita taruh ke test variable list. Nah, selanjutnya kita klik define group. Nah, define group ini kita kasih nomor 1, sedangkan group 2 kita kasih 2. Continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, inilah hasil data pengujian Mann-Whitney. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.